wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan hari ini yang merupakan hari Sya'ban terakhir untuk tahun ini. InsyaAllah besok kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan sebagai ibadah yang baik, yang maksimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sarankan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, mari kita bersihkan diri kita dari dosa. Karena maksiat itu penghalang orang untuk bisa taat. Sehingga kenapa kita jadi malas melakukan ibadah, malas melakukan ketaatan, sebabnya adalah maksiat. Masih punya waktu kurang lebih sekian jam sebelum masuk maghrib nanti, maka kita perbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah taala. Dan jangan nambahi dengan kesalahan. Karena perbuatan dosa dan maksiat yang baru akan semakin mempertebal tabir hidayah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu disebabkan karena adanya ron. Ron di sini adalah tabir hidayah, penghalang hidayah. Ala qulubihim, yang menutupi hati mereka. Maka nu yaksibun, disebabkan perbuatan jahat yang mereka lakukan, perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Maka kalau di detik-detik terakhir menuju Ramadan kita nambahi dosa, itu berarti kita sama dengan memasang tabir hidayah, sehingga mungkin itu akan menyebabkan kita susah untuk berbuat ibadah saat bulan Ramadan. Oleh karena itu, aneka kesalahan yang kita lakukan di masa silam, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ajaran minta maaf. Mohon ampun dengan minta maaf itu beda ya. Kalau yang sering disebarkan oleh masyarakat, setiap ketemu orang bermaaf-maafan dan seterusnya, dalam Islam seperti ini nggak pernah ada ajarannya. Permohonan maaf latar belakangnya karena kita punya salah sama orang, bukan karena mau masuk bulan Ramadan. Kalau mau masuk bulan Ramadan, persiapannya adalah kamu memperbanyak mendekat diri kepada Allah dengan mohon ampun kepadanya, bukan meminta maaf kepada sesama. Maka percuma saja kalau ada orang yang nyebar-nyebar minta maaf tapi dia masih suka buka aurat di mana-mana. Manfaatnya apa itu? Sementara dia menebar dosa di masyarakat dengan suka menebarkan aurat. Semakin banyak lelaki yang bukan mahram yang melihat dirinya, akan menambah dosa dia tanpa sadar. Dan itu jadi tabungan ya. Maka seorang wanita misalnya dia nggak pakai jilbab atau tidak menutup aurat, lalu dia ada di tempat umum, satu mata laki-laki melihat, satu dosa, dua mata, padahal satu orang punya dua mata, Masya Allah. Jadi minimal dua mata yang berdosa saat melihat auratnya, kan dia nggak mungkin ketika melihat begini kan, pasti dia akan melihat sambil apa? Terbuka dua matanya. Maka semakin banyak perbuatan maksiat yang dilakukan oleh wanita ini tanpa sadar. Karena itu pastikan menjelang Ramadan kita sudah persiapan. Mudah-mudahan nanti ketika masuk Ramadan kita sudah bisa lebih baik lagi. Selanjutnya yang kedua, tidak ada budaya padusan. Dalam Islam itu nggak pernah diajarkan ya. Jadi siapa yang ngajari kayak gitu? Nabi SAW nggak pernah ngajari, sahabat juga nggak pernah ngajari, Imam Syafi'i nggak pernah ngajarkan kayak gitu.
Imam Ahmad nggak pernah ngajarkan kayak gitu. Orang tua kita Pak Ustadz, kalau leluhur yang ngajarin, jangan dijadikan alasan. Ini seperti budayanya orang masyarakat jahiliyah di masa silam. Ketika diingatkan, mereka bilang apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai nenek moyang kami seperti itu. Sudah dari dulu orang-orang tua kami kayak gitu. Kamu kok beralasan pakai orang tua gimana? Agama ini tidak boleh pakai alasan. Ini adalah amaliyah orang tua. Karena orang tua kita bukan nabi. Coba yang orang tuanya nabi angkat tangan. Karena orang tua kita bukan nabi, maka kita kembalikan kepada ajaran nabi, bukan ajaran orang tua. Itu kalau kita bicara agama. Kalau bicara masalah sopan santun, bagaimana cara kita berbahasa, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang, Anda silahkan tiru budaya masing-masing. Mungkin Jogja akan berbeda dengan daerah Surabaya. Surabaya beda dengan Jakarta, nanti beda lagi dengan daerah yang lainnya. Baik, itu saja sebagai nasihat awal, dan juga saya pesankan kepada Bapak Ibu sekalian, selama Ramadan sebaiknya jangan keluar rumah. Sebentar dulu. Ini belum titik. Ini masih koma. Kecuali kalau Anda memang betul-betul butuh. Kenapa demikian, Pak? Ulama masa silam mengamankan puasanya itu dengan cara berdiam di dalam rumah. Kalau sudah masuk Ramadan jarang keluar rumah. Talaq bin Habib, seorang ulama tabi'in, beliau kalau sudah masuk Ramadan, beliau tidak pernah keluar rumah kecuali salat jamaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para murid-muridnya kalau sudah masuk Ramadan bertahan di masjid, dan mereka mengatakan nutahhiru siyamana, kami menjaga puasa kami, sehingga kalau tidak perlu untuk keluar rumah nggak usah keluar rumah, kecuali kalau Anda punya aktivitas di luar ya. Misalnya saya harus belanja untuk kebutuhan sehari-hari, silahkan. Habis belanja jangan jalan-jalan, selesai langsung pulang. Sudah, lebih banyak diam di rumah, agar Anda punya waktu yang panjang untuk membaca Quran, punya waktu yang panjang untuk zikir, bisa sholat sunnah di dalam rumah, dan aneka ketaatan yang lainnya. Setidaknya puasanya aman dari maksiat. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ni'ma saumi'atul muslim baituhu, sebaik-baik tempat ibadahnya muslim adalah rumahnya. Yamna'uhu min maksiatillah, karena rumah itu bisa menghalangi dia dari berbuat maksiat kepada Allah. Lebih banyak mana maksiat di dalam atau di luar rumah? Hah? Apalagi kalau sudah kumpul sama temannya, itu akan semakin menambah dosa. Maka kami sarankan ditiadakan saja kegiatan buka bersama di warung, di restoran, di hotel, kecuali di masjid. Jadi kalau yang sudah punya rencana nanti tanggal sekian kita ke hotel untuk buka bersama, nanti tanggal sekian kita buka bersama di restoran ini, batalin aja semuanya. Kalau pengen puasanya berhasil, sukses, aman. Tapi kalau nggak gubris dengan kualitas puasa ya silahkan. Karena yang pertama itu buang-buang waktu. Bukber yang seperti itu minimal Anda butuh waktu 3 jam. Berangkat 40 menit, nanti di sana nunggu 1 jam belum dimulai, sampai maghrib. Habis maghrib makan, cukup nggak sampai isya? Nggak cukup. Habis itu ngobrol dan seterusnya, ngerti-ngerti sudah adzan isya. Pulang dia di perjalanan nggak sempat tarawih karena kena macet.
Ya, mending amankan diri kita masih bisa beribadah dengan baik jika Anda jarang keluar rumah. Pastikan kalau bapak ibu pengen puasanya berkualitas, menetapnya di rumah. Ya. Dan saya bicara seperti ini sudah tahu resikonya. Pasti nanti akan dicibir oleh banyak orang. Tapi seperti itulah kondisi idealnya kalau kita ingin meniru puasanya mereka orang-orang soleh masa silam. Kita dan Imam Syafi'i jumlah puasanya sama pas bulan Ramadan. Coba yang di sebelah kanan, besok pas bulan Ramadan mau puasa berapa hari? 31 hari? 35 hari? Tidak bisa. Anda mau menambahkan jumlah puasa Ramadan enggak bisa. Maka puasa Anda dengan puasanya Syekh Sudes harinya sama. Sehingga kalau dari sisi kuantitas tidak mungkin bisa ditambahkan. Kalau bacaan Quran mungkin kita kalah sama mereka. Mereka lebih banyak, sholatnya lebih lama, zikirnya lebih banyak. Tapi kalau sudah bicara masalah kuantitas puasa, kita sama dengan yang lain. Yang bedain apa? Kualitas. Yang bedain kualitas. Dan kualitas itu tergantung dari pemanfaatan waktu puasa Anda. Kalau waktu puasa Anda hanya habis untuk hal yang sia-sia, jalan-jalan, shopping, keliling-keliling jalan-jalan di mall. Subhanallah, Ramadan kok ke mall itu. Sudah tahu Ramadan ya, ke masjid, di rumah itu lebih aman. Kalau di mall, Masya Allah. Makanya saya harapkan ya, semua jamaah kajian, baik yang ada di, ini namanya apa? Samara, terus Duha Setia, Duha Sahaja, terus apa lagi? Ada Sakinah, Khadijah, Farhana, Mutia, Masya Allah. Tapi orangnya sama semua itu. Iya. Panitianya yang beda, pesertanya sama. Walhamdulillah. Maka jangan diklaim ya, jangan diklaim. Ini adalah jamaah Samara. Oh, belum tentu dia juga beralih ke yang lain. Sehingga panitia jangan mengklaim, oh jamaah sama kok banyak sekali ya. Padahal mereka juga membelot ke kelompok yang lain. Komplotan, bukan kelompok ya. Baik. Jadi kami tekankan sebisa mungkin, kalau bisa Bapak Ibu jangan banyak keluar rumah, hanya Ramadan. Mudah-mudahan setelah itu juga keterusan. Nanti ketika Ramadan kita fokus seperti itu. Makanya besok Ramadan kajian saya 0 untuk yang kayak gini. Sudah nggak ada, kami liburkan semua biar jamaahnya fokus di rumah masing-masing, bisa memperbanyak baca Al-Quran. Baik, kemarin kan sudah mengikat komitmen ya. Ada yang mau khatam 6 kali, ada yang mau khatam 5 kali, 4 kali dan seterusnya. Walhamdulillah, mudah-mudahan komitmen itu terlaksana. Baik, selesai pengantar ini, kita nyinggung sedikit tentang buku ini. Umur yang kedua, sudah pernah ada yang punya buku ini? Belum. Ini buku saya tulis dengan tujuan memotivasi masyarakat agar mereka bisa punya amal yang pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal. Karena umur yang kedua hakikatnya adalah umur di mana kita bisa dapat pahala walaupun kita sudah mati. Jasad kita sudah dikubur, kita sudah tidak bisa lagi untuk beramal, namun pahala tidak berhenti. Itulah umur yang sejatinya. Jadi kalau sekarang waktu kita masih hidup, kita beramal, mungkin amal kita batalkan sendiri dengan melakukan aneka kegiatan maksiat atau pamer amal, sehingga ada pahalanya terus pahalanya hilang. Gara-gara apa? Riya,
gara-gara pamer atau ujub. Maka saat kita ingin mengukir umur yang kedua, kita harapkan bagaimana caranya kita punya amal yang pahalanya permanen, sehingga nanti terus mengalir walaupun kita sudah mati. Baik, siapa manusia yang pensiunannya paling gede? Siapa manusia yang pensiunannya paling gede? Presiden ya. Kalau di Indonesia ya. Siapa seorang muslim yang pahalanya paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau amalnya diabadikan oleh Allah, pahalanya diabadikan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa inna laka la ajran ghaira mamnun." Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki pahala yang terus mengalir. Pahalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus mengalir. Ghaira mamnun. Ghaira mamnun itu artinya apa? Enggak pernah putus. Sesungguhnya engkau Muhammad punya pahala yang enggak pernah putus. Kok bisa demikian? Karena beliau yang pertama kali ngajari masyarakat tentang kebenaran. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara baca Quran yang benar, bagaimana cara ibadah yang benar. Yang pertama kali ngajari sinten? Rasulullah SAW. Maka seluruh amal umatnya Nabi SAW dapat pahala. Masya Allah. Kok bisa demikian, Pak? Karena dalam Islam kita diajarkan, apabila kita mengajarkan kebaikan lalu ditiru oleh orang lain, maka yang ngajari itu dapat pahala siapa? Setiap orang yang menirunya, tanpa mengurangi kualitas pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau Anda punya kemampuan bisa baca Quran dengan benar lalu ngajari temannya, atau Anda punya ilmu tentang sesuatu lalu Anda berbagi dengan yang lain, yang dengan sebab itu mereka jadi kenal kebenaran, sepanjang dia mengamalkannya maka Anda dapat pahala. Itulah yang disebut dengan ilmu jariyah, sedekah jariyah yang paling afdal, yaitu ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami yang menghidupkan makhluk yang mati. Sesungguhnya kami yang menghidupkan makhluk yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang telah mereka perbuat. Jadi amalan soleh, amalan jahat, semuanya dicatat. Tidak hanya itu, wa atharahum, berikut pengaruhnya. Sehingga amal kita yang dicatat oleh Allah ada berapa? 2. Amal itu dan pengaruh dari amal itu. Maka orang yang beramal soleh dan memberikan pengaruh yang baik, dia mendapatkan pahala dari amal itu dan berikut pengaruh dari amal itu. Sebaliknya orang yang berbuat jelek dan memberikan pengaruh yang buruk, dia mendapatkan dosa dari perbuatan jelek itu berikut pengaruhnya. Makanya jangan diremehkan pengaruh ini ya. Bapak ngajari ngerokok, kemudian diikuti oleh anaknya melu-melu ngerokok. Ngerokok ini dosa buatan? Tergantung rokok ya. Merokok itu berdosa enggak? Mendolimi diri sendiri. Ya? Mendolimi orang lain, mendolimi istrinya, Masya Allah. Bau mulut suami perokok, wallahu a'lam, susah untuk digambarkan. Saya pernah sholat di samping perokok,
Dia baca Fatihah itu Masya Allah. Orang kalau mulutnya bau, mengucapkan sesuatu, aromanya keluar. Saat dia baca Fatihah, Masya Allah, rabetah saya. Padahal di sampingnya, baunya kayak gini. Padahal Nabi SAW perintahkan kita kalau sebelum sholat apain? Gosok gigi. Tujuannya apa? Menghilangkan bau mulut. Perokok itu mau gosok gigi 1000 kali bisa hilang nggak? Karena yang rusak organnya, tenggorokannya rusak, paru-parunya rusak, sehingga yang sudah rusak itu karena seperti luka ya, akhirnya mengeluarkan aroma bau. Baik, lalu ditiru oleh anak-anaknya, maka dosanya orang tua ini tercatat. Berikut juga dosanya anak-anaknya. Subhanallah. Karena itu hati-hati ya. Orang yang pertama kali desain baju, nah, desain bajunya buka aurat, terus diikuti sama yang lain. Sekarang kan desain baju macam-macam ya. Ada yang sobek sebelah kanan, ada yang sobek sebelah kiri, ono sing bolong ning mburi. Pripun? Jadi ini awal mulanya dulu kan tidak ada. Dulu tidak ada. Belakangan begitu muncul terus nyebar di mana-mana. Maka yang pertama kali ngajari itu dapat dosa. Sehingga tolong waspadai ya, aneka perbuatan maksiat yang sampai ditiru oleh orang lain, maka yang bersangkutan bisa jadi sudah mati tapi dosanya terus mengalir. Sebagaimana ada pahala jariyah, ada juga dosa jariyah. Ada orang misalnya jadi marketing riba, mempengaruhi yang lain, ayo transaksi ini, tapi dia marketing riba, menawarkan dan ngajak orang lain untuk bertransaksi riba. Itu mbak ini lo menguntungkan, nanti kamu dapat ini, akhirnya dapat 1, 2, 3 korban. Setelah dapat sekian korban, lalu mereka semakin berkembang. Yang terjadi gimana? Walaupun orang ini sudah meninggal, dosanya tidak hilang. Maka tolong diwaspadai yang namanya dosa jariyah. Sekali lagi, sebagaimana di situ ada pahala jariyah, di sana juga ada dosa jariyah. Ada juga orang yang jadi marketing asuransi. Termasuk nggak itu? Hah? Asuransi ini hukumnya apa? Gharar. Ya, namanya apa? Gharar. Tidak jelas. Bayar sesuatu dapat apa? Tidak tahu. Tapi nanti kalau kamu kecelakaan dikasih duit. Kalau mati dikasih duit. Lah namanya kecelakaan sama mati itu jelas nggak? Jelas, tapi waktunya nggak jelas. Karena kita tidak tahu. Sehingga dia bayar sesuatu untuk sesuatu yang tidak jelas. Maka yang kayak gini masuk kategori gharar. Nah, aneka perbuatan itu kalau dilakukan maka bisa menyebabkan pelakunya mendapatkan dosa jariyah. Jadi tolong hati-hati antara dosa jariyah dan pahala jariyah. Maka waspada, tolong ibu-ibu ya, misalnya suka selfie terus diupload di Facebook, diupload di internet. Lalu ada orang yang seneng sama foto jenengan, diambillah foto itu, diprint, ditempel di kandang sapi. Ditempel di mana? Di kamar misalnya, atau ditempel di mana? Nah, kan bahaya kayak gitu. Maka mungkin dia sebelum tidur kalau mendelengi foto nih sopo ora ngerti ya. Jadi dosa jariyah enggak? Dosa jariyah. Termasuk juga misalnya dia nyekrol Facebook atau Instagram, ada foto siapapun wanita yang buka aurat kemudian dinikmati oleh lelaki yang lain dan seterusnya, itu bisa bahaya. Jadi dosa jariyah. Nah, umur yang kedua membahas tentang itu. Jangan sampai kita sudah mati tapi dosa terus mengalir. Tapi jadilah orang yang ketika kita mati pahala terus mengalir.
Baik. Selanjutnya berkaitan dengan amalan yang dilakukan oleh hamba secara umum terbagi menjadi dua. Ada amalan yang sifatnya terbatas, dalam kurung amalan qasir. Qasir itu artinya terbatas. Dan ada amalan yang memberikan pengaruh kepada orang lain, dalam kurung amalan muta'addi. Ada amalan qasir dan ada amalan muta'addi. Amalan qasir itu apa, Pak? Amalan yang manfaatnya hanya untuk pribadi, tidak ada pengaruhnya bagi orang lain secara langsung. Contohnya sholat, contoh yang lain puasa, contoh yang lain zikir, baca Quran. Sehingga jenengan sholat, sebelahnya ada orang, apakah sebelahnya jadi tambah rizkinya? Tidak. Kenapa? Karena yang seperti ini amal qasir. Yang kedua ada amal namanya amal muta'addi. Apa itu amal muta'addi? Amal muta'addi adalah amalan di mana orang lain bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung. Contohnya apa, Pak? Sedekah, wakaf. Contoh yang lain, ngajar ilmu. Contoh yang lain, membantu orang, dan seterusnya. Nah, secara umum amal muta'addi yang manfaatnya lebih luas, nilai pahalanya lebih besar. Makanya amalan para nabi itu amal muta'addi. Mereka berdakwah, mereka ngajari tentang Al-Quran dan Sunnah, mereka ngajari tentang kebaikan, sehingga menebarkan kebaikan bagi masyarakat. Itu secara umum. Amal muta'addi lebih unggul daripada amal qasir secara umum. Oleh karena itu jamaah, umur yang kedua dominan ada di amal muta'addi, ngajar orang lain, kemudian ikut wakaf, ikut punya amal yang manfaatnya lebih permanen. Itu semuanya adalah amal muta'addi. Baik. Nah, Nabi SAW menyebutkan ada 10 amal yang pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal. Ada 10 amal yang tidak terputus pahalanya. Kalau di buku ini ada di halaman 43, judulnya seperti ini ya. 10 amal yang tidak terputus pahalanya. Baik. 10 amal yang tidak terputus pahalanya itu apa saja? Coba kita bacakan beberapa hadisnya terlebih dahulu. Anda jangan tulis dulu ya. Nanti kalau saya nyuruh tulis ya. Kita bacakan hadisnya dulu. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Illa min sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'ulah. Kecuali sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, atau doa anak soleh. Sudah? Ini dalam hadis siapa? Abu Hurairah, riwayat Muslim. Berikutnya kita beralih ke hadis nomor 2, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi." Ada 7 amalan
yang pahalanya terus mengalir bagi hamba meskipun dia telah mati dan dia di alam kuburnya. Ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah mati di alam kuburnya. Lalu Nabi SAW berikan rincian. Man 'allama ilman au ajra nahran au hafara bi'ran au gharasa nakhlan. Yang pertama, ngajari ilmu agama. Yang kedua, mengalirkan parit, membuat parit. Yang ketiga, membuat sumur, gali sumur. Berikutnya, menanam pohon kurma. Au bana masjidan, selanjutnya bangun masjid. Au waratha mushafan, berikutnya wakaf mushaf. Kemudian yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Dia punya anak yang selalu memohonkan ampunan untuknya setelah orang ini meninggal. Ya? Baik. Enggak ngejar nyatetnya, Pak, nanti ya. Nyatetnya nanti. Ini saya baru bacakan hadisnya dulu. Nanti insyaallah saya rinci ya. Hadis berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Di antara amalan yang pahalanya terus mengalir bagi mukmin setelah dia mati adalah ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan, anak saleh yang dia tinggalkan, mushaf yang dia wariskan, masjid yang dia bangun, atau rumah ibnu sabil yang dia wakafkan, atau sungai yang dia alirkan, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia masih sehat dan masih hidup, kemudian pahalanya terus mengalir sehingga menjadi sedekah jariyah. Yalhaquhu min ba'di mautihi, yang pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah mati. Baik, totalnya ada berapa tadi? Hah? Ada yang nyatet nggak? 3 tambah 7 10, terus tambah hadis yang terakhir tadi berapa? Hadis yang terakhir 3, kurang kalau 3 7, berarti totalnya berapa? Tapi kan banyak yang berulang. Di hadis pertama dengan hadis yang kedua ada banyak yang sama. Totalnya ada 10. Baik, 10 itu apa saja? Kita akan catat sekarang. Silakan mulai nyatat ya. Yang nggak punya buku boleh utang buku ke temennya. Ngaji nggak bawa catatan itu seperti ngambil air nggak bawa timba. Hah? Ngaji nggak bawa catatan seperti apa? Ngambil air sumur nggak bawa timba. Ya mau dicakup ngene tok karo nggawa ngene ning omah ngono. Netes sampai omah habis. Ya memang mungkin ada yang dihafal, tapi begitu sampai rumah, jangankan sampai rumah, depan parkirnya ada. Ya. Makanya kalau mau serius bawa buku catatan. Baik. Yang nggak bawa buku nggak apa-apa, ngapal sekuatnya ya. Baik, sekarang coba kita baca amal yang pahalanya terus mengalir. Yang pertama, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu menjadi bimbingan bagi para hamba. Dan sedekah yang paling tinggi derajatnya adalah sedekah ilmu. Maka Allah jadikan ilmu itu sebagai warisan para nabi. Allah jadikan ilmu sebagai warisannya para nabi. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma'syaral anbiya lam nuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma."
Kami para nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa uang, dinar, dirham, rupiah, dolar atau apapun, tidak. Wa innama warrathul ilma, tapi mereka meninggalkan warisan ilmu. Maka peninggalan terbaik dari orang tua kepada anak bukan rumah, bukan lemah, bukan tanah, tapi pendidikan agama. Saat Anda ngasih pendidikan agama kepada anak lalu Anda tinggal mati, berarti Anda telah meninggalkan warisan terbaik untuk mereka. Sudah? Dan ini sedekah jariah yang tertinggi, karena inilah sedekahnya para nabi. Mereka ngajari ilmu, mereka mendakwahkan umatnya untuk kembali kepada Allah, menyampaikan wahyu Allah kepada mereka, lalu umatnya terbimbing dengan baik. Ada muridnya Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah dikasih nasihat oleh Ali bin Abi Thalib. Al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih berharga daripada harta. Lalu disebutkan oleh Ali. Yang pertama, al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Ilmu itu yang menjagamu. Tapi kalau harta, kamu yang jaga. Betul enggak? Ya. Sehingga jenengan punya satu mobil, sediakan satu garasi. Punya dua, garasinya kurang, taruh di depan rumah. Deg-degan dia. Jangan-jangan nanti dibaret sama orang, dicuri orang. Sehingga orang ketika punya harta, dia jaga enggak hartanya? Dia jaga. Maka semakin banyak harta, semakin capek menjaga. Ada orang punya tanah banyak, dan untuk bisa ngelihat tanahnya itu dia harus naik pesawat. Pesawat capung itu loh. Saking luasnya tanahnya. Saya pengen lihat batas tanah saya. Naik pesawat dia, muter. Oh, ini tanah saya. Dia tidak memanfaatkan, tapi dia pusing menjaga. Nanti harus berurusan dengan ini, berurusan dengan ini, dikejar pajak. Habis dikejar pajak harus bayar ini, bayar ini. Itu orang kalau punya harta. Makanya orang kalau mikir harta pusing dia. Semakin banyak memikirkan harta makin pusing, ya. Dan itu terbukti. Selanjutnya, berikutnya amalan yang kedua yang pahalanya terus mengalir adalah mengalirkan sungai yang mati. Bahasa kita bikin parit, atau mungkin kalau zaman sekarang pipanisasi. Pernah dengar nggak proyek itu? Ya, jadi di daerah-daerah yang minim air seperti Gunung Kidul, di Pacitan pegunungan, di daerah-daerah yang airnya susah, itu salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pipanisasi. Alhamdulillah banyak teman yang melakukan proyek seperti itu. Mudah-mudahan jadi amal jariah, sepanjang itu dipakai akan terus mengalirkan pahala. Baik, yang ketiga, buat sumur. Menggali sumur, sumur akan bertahan. Sepanjang dimanfaatkan terus, maka orang yang bikin sumur itu akan dapat pahala. Sepanjang itu dimanfaatkan. Makanya banyak orang soleh di masa silam, dia ninggalin sumur. Di kampung saya, itu ada banyak sumur umum yang katanya peninggalan wali, Lamongan. Dekat rumah saya saja kayaknya ada 3 sumur peninggalan masa silam. Jadi mungkin tuh sebelum zaman Belanda, sumur-sumur tua. Tapi sumurnya pendek. Mungkin ini jaraknya berapa meter ini? Ada 2,5? Ya, nggak sampai kalau 3 ini. Ya kurang lebih 3 meter. 3 meter sudah ada air. Jadi saya sempat nyemplung juga, berenang di dalam nyari ikan, karena sumurnya lebar.
3 meter sudah ada air dan airnya jernih, dan itu peninggalan orang masa silam. Gak tahu itu dari mana, tapi dulu sudah ada. Jadi sebelum bapak saya lahir itu sumur itu sudah ada. Katanya sebelum kakek kita lahir sumur itu juga sudah ada. Nah, orang nyebutnya peninggalan wali. Bo bener bo orang tidak tahu ya. Baik. Tapi jika itu dilakukan dengan ikhlas, maka insya Allah akan menjadi amal jariyah bagi orang yang meninggalkan sumur tersebut. Selanjutnya, Anda mungkin bisa melakukan ini, ya. Cari misalnya daerah mana yang butuh sumur. Ibu punya kenalan, ada itu daerah ini butuh sumur. Berapa biayanya? Ya, karena di sini susah air, Mas. Kalau gali sumur harus dalam, kurang lebih 100 juta. Baik. Majelis taklim Duha, Samara, Mutia, Khadijah, ini gabungin duitnya 100 juta cukup? Biar Anda punya amal jariyah sumur. Kalau nggak bisa sendirian, rombongan. Sanggup insya Allah? Baik, catat ya. Cari tempat yang susah air tapi masih bisa untuk bikin sumur. Mari kita rombongan iuran wakaf sumur. Ya setidaknya kalau mati masih punya yang ditinggalkan. Pak, dulu saya sempat gali sumur di sana. Berapa orang? Gak tahu, mungkin 1000 orang ada itu. Iuran 1000 orang ya. Atau 200 orang, 300 orang. Ketika Anda iuran seperti itu lalu dipakai untuk gali sumur, paling tidak kita punya amal 1 per mil. 1 per mil sumur. Sekian persen sumur. Ya. Berikutnya menanam pohon kurma. Kenapa kurma? Karena orang kalau nanam pohon kurma bisa dipastikan yang nanam nggak bakalan menikmati hasil. Ya. Kenapa? Sudah meninggal. Yang menikmati siapa? Anak cucunya. Yang menikmati anak cucunya. Kalau sekarang Pak, kan di Indonesia nggak ada kurma. Kalaupun ada juga kadang nggak berbuah. Ya kalau konteks Indonesia, pohon apa yang tumbuhnya lama? Kelapa. Apalagi? Durian. Terus sawit. Sawit lama nggak? Lama ya. Nah kalau orang nanam pohon seperti itu, aku nandur klopo, ya moga-moga engkau anak cucuku bisa menikmatinya. Sehingga dia nanam dan dia yang nanam bisa dipastikan nggak dapat hasil. Maka orang semacam ini akan mendapatkan pahala ketika pohon itu besar, lalu dimanfaatkan oleh anak turunnya, termasuk masyarakat sekitar. Sepanjang pohon itu menghasilkan, yang bersangkutan dapat pahala. Makanya jangan remehkan menanam tanaman. Saat Anda menanam tanaman dan itu menghasilkan, walaupun Anda tidak menikmati hasil, maka Anda dapat apa? Pahala. Sekarang saya bacakan sebuah hadis. Catat ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan." Sudah? Jika nyatet kok bengong gimana? Hah? Ulangi, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan." Pripun? Artinya? Oh. Apabila ada seorang muslim yang menanam tanaman, baik buah-buahan maupun tanaman bahan makanan seperti padi,
jagung dan seterusnya. Apabila ada seorang muslim yang menanam tanaman baik buah-buahan maupun bahan makanan, fayakulu minhu tayrun, lalu dimakan burung, au insanun, atau diambil orang, nandur pelem dibandili tonggone. Tahu dibandil? Hah? Tahu? Diambil pakai apa? Pakai batu itu loh. Namanya apa itu? Hah? Dibalang. Kan ada orang ngambil mangga misalnya, kok angel kan? Nganggo apa? Batu. Namanya dibandil. Ya, tahu kan dibandil? Oh, enggak tahu. Ning Jawa kurang suwe. Au bahimatin, atau dimakan binatang, dimakan kambing atau dimakan binatang yang lain. Illa kana lahu bihi sadaqah, maka itu akan menjadi apa? Sedekah. Bagi siapa? Yang nandur. Kadang orang berpikir seperti ini, misalnya jenengan kagungan tanah tapi di jauh. Saya punya tanah Pak di Kulon Progo, rano sing nunggoni. Terus bapak ini mau nandur pelem di situ, tapi dilarang sama istrinya. Ge apa Pak nandur ning kene, nanti juga nggak menikmati, paling wis entek karo tonggo, gitu ya. Sehingga membuat orang jadi nggak semangat untuk nanam. Nanti kamu tidak menikmati, paling juga wis entek karo tonggone, karo wong lewat diambili. Jangan anggap ini remeh, itu enggak sia-sia. Sampean nandur, yang menumbuhkan siapa? Allah. Yang ngasih buah Allah. Mong timbarno wae tambah gede, berbuah banyak. Begitu datang hilang. Lo mana? Nandur enggak menikmati, enggak apa-apa. Jadi apa? Sedekah. Di tempat kami ya, di Kerajan, dari Pasar Concat itu ke utara kurang lebih 3 kilo. Itu kan daerah persawahan. Masya Allah, hama pari adalah manuk, burung emprit itu. Jadi sampai mereka tiap hari pakai kelondeng. Saya pernah tanya sama tetangga, mbok timbarno wae to Pak? Nanti timbarno wae ora panen. Sampai habis bisa. Masya Allah. Nggih pun niku dados sedekah. Lah engko ya ora panen. Jadi sampai sebanyak itu, saya pernah lihat itu. Kerajaan emprit itu, Masya Allah. Bau banyak sekali. Jadi mereka bertengger di kebun tebu. Nah, di situ kan ada kebun tebu ya. Masya Allah, sebanyak ini, oh pantas saja kok sampai tidak panen. Maka saya sampaikan kepada masyarakat yang ada di kerajaan, mudah-mudahan ini jadi sedekah bagi jenengan, karena belum tentu kalau panen jenengan sedekah. Makanya diambil duluan sebelum panen. Karena jarang petani panen terus sedekah, itu jarang. Walaupun ada yang masih rajin seperti itu. Sehingga karena Anda tidak sedekah setelah panen, maka sedekahnya diambil sebelum panen. Sehingga tidak perlu gersulo ya. Di sini ada petani? Kagungan Sabin ada? Oh, petani uang. Masya Allah. Baik, lanjut ya. Jadi jangan sia-siakan atau punya kesempatan jenengan disaged nandur yang kira-kira nanti bisa menghasilkan. Nandur kelengkeng, nandur apa lagi? Jambu atau apapun. Walaupun nanti ketika hasilnya dimakan oleh orang lain, entek karo codot ya Pak, enggak apa-apa. Karena jadi apa? Sedekah. Selanjutnya yang keberapa? Kelima, membangun masjid. Yang kelima, bangun masjid.
Nabi SAW bersabda, "Man bana masjidan lillah yabtaghi bihi wajhallah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membuat masjid untuk Allah dalam rangka ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan buatkan rumah di surga. Dalam riwayat yang lain, walaupun sebesar susah manuk. Susah manuk kan kecil. Maksudnya walaupun Anda cuma ikut terlibat hanya sebagian kecil saja. Berapa kebutuhan pembangunan masjid ini? 5M. Ya saya melu 20 juta, 5 juta. Berarti dia cuma dapat berapa? 0, sekian persen dari pembangunan masjid itu. Insya Allah kalaupun kita sudah meninggal dan masjid ini masih bertahan dipakai, dapat pahala selama masih bertahan dipakai. Kalau renovasi Pak, ya wes entek umure ya. Maka jenengan kalau menderma ke masjid atau wakaf ke masjid, cari bagian yang paling awet. Nah, yang paling awet niku napa? Tanah. Tanah itu nggak bakalan geser. Masjid mau perluasan, akan dilakukan pembebasan lahan. Aku melu. Ada pembebasan lahan, aku melu, gitu ya. Nah, dari tabungan masing-masing, mungkin sisa belanja atau hibah dari suami atau warisan dari orang tua, gunakan untuk amal seperti itu. Baik, selanjutnya yang ke-6. Wakaf mushaf. Wakaf mushaf termasuk diantara amal yang pahalanya terus mengalir jika mushaf itu dimanfaatkan. Tapi kalau mushaf itu tidak dimanfaatkan Pak, cuman ditaruh di masjid, masukkan perpustakaan, ratau dibuka, ya bisa jadi percuma. Anda nggak dapat pahala dengan maksimal. Makanya kalau mau wakaf Quran, cari yang rajin baca Quran. Contohnya sinten Pak? Jamaah Majelis Taklim Samara. Dalam angan-angan. Enggak ya? Insya Allah rajin baca Quran. Baik. Tapi kan semuanya sudah punya mushaf. Karena semuanya sudah punya mushaf, sehingga mungkin ketika dikasih mushaf yang baru nggak dipakai. Baik. Lalu gimana Pak caranya? Mungkin ke rumah tahfidz. Ada nggak santri yang butuh mushaf? Masya Allah. Ternyata sudah turah-turah mushaf. Saya sempat tanya di rumah tahfidz baru, di sini santrinya butuh mushaf nggak? Masya Allah Pak, di sini mushaf itu sudah sisa-sisa banyak sekali. Karena yang mau wakaf mushaf banyak, akhirnya nggak kepake. Nah untuk zaman sekarang itu beda dengan dulu. Kalau dulu Quran itu langka. Di zaman Utsman Quran itu cuman yang tercetak ya hanya 5. Yang itu pun negara yang nyetak. Lalu belakangan makin banyak. Kalau dulu sing maca Quran banyak, Qurannya sedikit. Sekarang Qurannya banyak, sing maca ganti yang lain bisa? Bisa. Apa Pak? Buku yang bermanfaat. Nah ini peluang, saya kasih peluang ya. Ada beberapa mahasiswa kampus Islam seperti di Madinah atau di Lipia Jakarta atau di beberapa tempat pondok pesantren butuh buku ranti duit ya. Nah Anda bisa tawari, sampean butuh buku apa? Saya butuh beli buku fikih, saya butuh beli buku tafsir. Berapa biayanya? Sekian ratus ribu. Silahkan ini dipakai untuk beli buku itu. Nah, nanti ketika dia belajar dapat pahala, dapat ilmu, disebarkan kepada yang lain, jariah itu insya Allah, termanfaatkan. Nah itu
cara cerdas milih amal biar termanfaatkan. Kemarin ada salah satu jamaah, saya titip uang sekian, tolong diwakafkan untuk buku. Akhirnya dibelikan buku, judulnya Pengantar Ilmu Waris, terus dikirim ke kampus. Jumlahnya 100 buku, dikirim ke kampus Jember, namanya STDI, Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah Imam Syafi'i. Dan di situ dibagikan kepada para mahasiswa. Jadi buku referensi, buku belajar. Walhamdulillah, kalau misalnya kok dari situ mereka bisa berkembang ilmunya, maka yang wakaf buku ini dapat pahala. Baik. Kemarin kami juga menerbitkan buku, judulnya Untukmu yang Sedang Sakit. Buku itu tipis, kecil ya. Dan kita sempat buka kesempatan wakaf. Siapapun yang mau wakaf silahkan, nanti dicetak terus disebarkan ke rumah sakit, dikasihkan kepada penjaga-penjaga pasien, biar mereka bisa bacain buku itu tentang panduan gimana cara sholat bagi orang sakit, gimana cara bersuci bagi orang sakit. Karena banyak orang sakit nggak sholat di Sarjito itu, banyak sekali. Nah, kita selamatkan mereka pelan-pelan melalui apa? Pendidikan dalam bentuk buku yang disebarkan untuk mereka. Satu orang selamat gara-gara Anda menyebarkan kebaikan melalui buku, pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun laka min humrin na'am, lebih baik bagimu daripada onta merah, kendaraan yang mewah. Berikutnya, anak soleh. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kenapa anak soleh? Apakah doa anak yang tidak soleh nggak diterima? Karena anak soleh itu lebih rajin mendoakan orang tua daripada yang tidak soleh. Maka beda antara anak soleh dengan anak preman. Kalau anaknya jadi preman, mungkin dia akan melupakan orang tuanya. Tapi kalau anaknya anak yang soleh, dia akan selalu ingat dengan orang tuanya, sehingga dia bisa setiap saat mendoakan orang tua. Lebih rajin mana anak soleh dan anak kurang soleh dalam mendoakan orang tuanya? Anak soleh. Nah, maka anak itu investasi. Oke? Anak itu investasi. Coba, lebih bangga mana anak Anda kuliah S3 di Oxford University dengan mondok di rumah tahfidz di Yogyakarta? Diulangi lagi ya. Ya. Sebagai orang tua, mana yang lebih membanggakan bagi Anda? Anaknya kuliah di Jerman atau dia mondok di rumah tahfidz di Jogja? Lebih bangga mana? Oke? Mondok di Jerman. Mondok kok neng tekan Jerman itu berikut. Ada. Mana yang lebih membanggakan? Kalau bisa Pak, pondok tahfidz di Amerika. Rasa ada pondok tahfidz kok tekan Amerika. Cuman banyak orang yang lebih bangga apa? Anaknya kuliah di luar negeri, apalagi di kampus yang ternama. Nggih, Bu? Kurang lebih seperti itu. Kemampuan orang itu terbatas. Memang ada sebagian orang yang dia punya kecerdasan yang lebih, sehingga di samping dia bisa belajar ilmu umum, dia bisa maksimal belajar ilmu agama. Ada yang dia hanya bisa fokus salah satu. Kalau belajar ilmu agama bisa, suruh ilmu umum kangelan. Ada yang belajar ilmu umum, suruh agama susah. Sehingga dia sudah sepuh misalnya, tapi baca Quran nggak bisa. Cuman kalau urusan
ilmu umum pinter. Nah, maka seperti ini pilihan. Coba ada seorang wanita yang pernah mewakafkan anaknya. Siapa beliau? Ada seorang ibu-ibu yang wakaf anak. Hah? Ibunya Maryam, Hannah. Ibunya Maryam itu pernah mengatakan seperti ini, "Idz qalat imra'atu Imran inni nadartu laka ma fi batni muharrara." Ingatlah ketika istrinya Imran itu menyatakan, "Ya Allah, aku bernadar anak yang ada di rahimku ini nanti bebas urusan dunia." Jadi kalau dia lahir, anak laki maupun perempuan, mau diwakafkan untuk agama. Dijamin sama orang tuanya, sudah fokus saja untuk agama, kebutuhanmu nanti dicukupi. Dan ternyata lahirlah anak perempuan. Lalu dia mengatakan, "Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha." Ya Allah, aku ternyata melahirkan anak perempuan. Berharap dapat anak laki-laki sehingga nanti bisa berdakwah, bisa menyampaikan agama dengan lebih luas. Tapi itu contoh semangat wakaf anak. Saya sarankan begini, jenengan punya anak berapa? 2, 3, 4 ya. Saya punya anak 3 Pak Ustadz. Alhamdulillah. Salah satunya jadikan kiai, bisa? Hah? Pengennya kayak gitu. Tapi rada di. Nggak. Dari kecil sudah mulai diproyeksikan. Sehingga terus dia didoktrin. Dia didoktrin, kamu nanti harus seperti ini, terus dibisiki. Kamu nanti belajar Quran, kamu yang hafalannya yang serius, nanti dikasih hadiah yang lebih dan seterusnya. Kamu nanti bisa umroh berkali-kali, bisa haji, bisa ke tanah suci, ditunjukkan bagaimana situasi di sana. Nah, kalau sudah diarahkan seperti itu, paling tidak ketika jadi, alhamdulillah, nanti di keluarga Anda masing-masing sudah ada ulamanya. Kalau punya masalah, gak usah bingung-bingung nyari ustadz. Saya sudah punya anak begitu ya. Ya, kalau gak bisa anaknya, minimal dalam terahnya. Mudah-mudahan dia menjadi sumber referensi dalam satu terah. Nah, kalau di masing-masing terah ada seperti itu. Jangan punya terah, ada salah satu jadi ulama, di terah sini ada salah satu jadi ulama, walhamdulillah. Nanti saya jadi bisa istirahat ya. Karena yang ngisi kajian kan sudah keturunan jenengan ya. Bisa dipahami ya? Nah, anak seperti inilah yang nanti kita harapkan. Mudah-mudahan melanjutkan estafet amal bagi orang tuanya. Banyak mendoakan orang tuanya. Berikutnya apa? Yang ke 8 9. Tadi yang ke-8 ya? Oh baik, yang ke-8 sekarang. Wakaf rumah singgah. Wakaf rumah singgah. Rumah untuk Ibnu Sabil. Bahasa kita seperti rumah singgah. Contohnya gini. Ada orang dari Gunung Kidul, Bu, datang ke rumah sakit daerah ke Sarjito. Perjalanan 3 jam. Dia dari pelosok Gunung Kidul yang paling selatan, Semin, datang ke sini 3 jam. Sudah habis sampai di Jogja, antri. Jam praktek dokter jam 8 sampai jam 10. Nunggunya dokter baru datang jam 9. Apa salahnya pasien suruh nunggu dokter ya? Sehingga di situ tertulis jam praktek 8 sampai jam 10. Dokternya datang jam berapa? 9. Sampai jam 11. Udah tutup nanti ya. Baik. Setelah itu dia giliran diperiksa 15 menit. Selesai diperiksa, ini resepnya, silahkan pulang, besok lagi balik lagi kontrol. Coba bayangin, 3 jam perjalanan, nunggu mungkin 2 jam, periksa 15 menit, suruh pulang besok balik lagi.
itu kalau nggak punya rumah singgah, dia harus nginep di hotel. Saya nggak punya duit Pak Ustadz, kalau harus ke hotel, ya cari yang murah-murah, ya minimal 200, 100 sehari, 100 lumayan, tinggu tuku lawuh. Akhirnya gimana? Ya mungkin dia cuma nebeng di masjid. Coba yang kayak gini kita kasih solusi. Apa kira-kira solusinya? Dirikan rumah. Yang punya tanah nganggur ada di sini? Saya ada tanah nganggur Pak Ustadz. Tidak saya wakafkan, tidak saya sewakan, silahkan dipakai selama saya belum meninggal. Nanti kalau sudah meninggal jadi warisan kan? Nah, kemudian didirikan rumah singgah. Tapi dipinjemkan. Mungkin dipinjemkan selama 20 tahun, 30 tahun, bisa? Bisa, dipinjemkan saja. Nah, kalau seperti itu cukup banyak di kota-kota kita promosikan kepada masyarakat. Siapapun yang membutuhkan rumah singgah, ini ada, kita punya. Karya dari Majelis Taklim campuran. Sanggup insyaallah. Jadi sebenarnya ada peluang-peluang amal yang mungkin sekarang masih kosong ya. Dan itu karena kurang perhatian dari masyarakat. Padahal kebutuhannya besar. Berikutnya apa? Yang ke-9. Sedekah jariyah dalam kurung wakaf. Sedekah jariyah dalam kurung wakaf. Karena hanya wakaf yang merupakan sedekah jariyah. Sepanjang harta itu dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir. Apapun bentuknya, baik wakaf buku, wakaf apalagi AC yang ada di masjid ini, kipas angin, termasuk jam dinding. Ketika Anda wakaf, maka di situ Anda sedang bersedekah jariyah. Kalau mau wakaf, cari bagian yang awet tadi ya, yang awet. Kira-kira di gedung ini yang paling awet apa? Selain tanah. Saya wakaf semen, dipakai untuk tiang, dipakai untuk alas dan seterusnya. Insya Allah nanti lebih awet. Kalau nggak ada, Anda cari kebutuhannya apa di sini? Oh, di sini butuh kacamata ya Mas. Untuk orang baca Quran, kan ada sekarang ya, sehingga dikasih pilihan banyak kacamata. Sudah berkali-kali ganti-ganti kok tetap raiso, raiso moco kok. Yang ke-10 sekarang yang terakhir ya. Jihad dan menjaga daerah perbatasan. Berjihad dan menjaga daerah perbatasan. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin wa laylah khairun min siyami syahrin. Ribat itu apa? Menjaga daerah perbatasan. Sehari semalam itu lebih baik daripada puasa lebih baik daripada puasa dan tahajud selama sebulan. Wa in mata, kalau dia mati, maka pahala amalnya akan terus mengalir. Wa ujri alaihi rizquhu, dia tetap diberi rizki oleh Allah, maksudnya rizki berupa di alam barzah. Wa aminal fattan, dan dia aman dari pertanyaan di alam kubur. Sudah? Ada berapa? 10. Itulah 10 amalan yang pahalanya terus mengalir, bisa jadi umur yang kedua. Kaidahnya begini, nek raiso kabeh ojo ditinggal kabeh. Nggih. Ulangi. Dari 10 itu jenengan sakit berapa? Nah, silakan dicek ya. Kalau nggak bisa sendirian, lakukan rombongan.
Nggak bisa semuanya, jangan ditinggal semuanya. Ngerti nggih? Itulah manfaatnya belajar. Jadi ayo dong kita ngumpulin duit, ngapain? Nandur klopo. Nandur klopo kok dadak iuran. Bikin sumur misalnya, pipanisasi atau yang lainnya. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Tidak ada tanya jawab ya, karena sudah jam 10. Ini masjid mau dipakai Jumatan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memudahkan kita untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan maksimal, dan kita punya amal soleh yang pahalanya terus mengalir, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan pahala kita sehingga bisa kita manfaatkan kelak di yaumil qiyamah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.